Oke. Halo. Halo everyone, Halo everyone. Aku Shiva. and aku Ulfa. Kita berdua mau review buku. Sebenarnya ini rencana dadakan nih ya, ide dadakan. Sebenarnya karena kita suka baca buku tapi kita sering diskusi berdua aja gitu ya, Fa ya. Diskusinya tuh cuman terkip di kamarnya Shiva doang. Tertib di pikiran kita aja. Jadi sebenarnya harapannya bisa teman-teman dapat gitu ya hal yang bermanfaat dari kita sharing buku yang kita udah baca. Oke, jadi di bulan Januari ini aku baca buku dari Mel Robbins and Sawyer Robbins, dan ini buku udah terkenal di sosial media, punya podcastnya juga Mel Robbins ini, dan bagus banget. Nah, ini judulnya adalah The Let Them Theory. Nah, ini udah buku aku, wishlist aku udah lama karena lumayan mahal juga bukunya gitu. Nah, kalau kamu gimana? Ya, kalau aku ini buku yang judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down. Ini buku karangan Henning Sunim, dan sebenarnya bukunya udah terkenal lama banget. Udah terkenal lama banget. Pas Aku baca era pas COVID juga ya. ya, aku udah baca pas COVID. Dan itu bagus banget sih. Iya, dan nggak tahu kayak ini bagus buat dibaca lagi. Jadi untuk edisi di Januari ini aku mau nge-review buku ini. Oke. Kita mulai dari siapa nih? Shiva dulu ya. Oke. So, buku yang aku baca tadi ya, The Let Them Theory. Teman-teman, saya buku ini, kalau kalian udah pernah baca Filosofi Teras, sebenarnya topiknya agak mirip gitu, Fa. Sama seperti Filosofi Teras. Cuma memang Mel Robbins ini mengenalkan dua di teorinya, The Let Them Theory ini The Let Them Theory ini punya dua konsep gitu loh. Apa itu? Yang pertama adalah let them, yang kedua adalah let me. Oh, let gitu. them sama let me, Biarkan mereka dan mereka dan biarkan aku gitu. Jadi sebenarnya tadi yang aku bilang mirip Filosofi Teras, karena memang buku ini tuh menyajikan solusi bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, dan memang kita disadarkan untuk membedakan apa hal yang bisa kita kendalikan dan apa yang nggak bisa kita kendalikan gitu, Pak. Jadi sesimpel kita let them, biarkanlah mereka, tapi kita juga ada kendali yang namanya let me. Jadi biarkan aku mengambil sikap apa gitu. Nah, mungkin aku akan bacain quotes yang aku suka banget. Ada dua sih sebenarnya dari buku ini. Yang pertama yaitu, dalam hidup akan ada banyak hal yang bisa kau kendalikan dan tak bisa kau kendalikan, dan akan ada situasi yang adil dan situasi yang gak adil. Nah, kau yang menentukan apa yang membuatmu stres dan untuk berapa lama. Bagus banget kan? Powerful banget. Jadi Mel Robbins ini ngajarin kita bagaimana kita menyikapi situasi-situasi yang nggak bisa kita kendalikan di dunia pekerjaan, di hubungan romansa misalnya, terus juga hubungan ibu dan anak, di keluarga. Jadi banyak studi kasus juga yang dibahas oleh Mel Robbins di sini gitu. Nah, dan satu hal lagi di sini juga, berdasarkan penelitian selama puluhan tahun dari para ahli saraf dan psikolog menyatakan bahwa kita tuh nggak bisa memotivasi seseorang untuk berubah, tapi kita tuh bisa menginspirasinya. Ya, kita bisa menjadi inspirasi untuk berubah, bahkan membuatnya percaya bahwa itu semua adalah idenya. Jadi di sini masuk ke konsepnya Mel Robbins yang bilang let me. Jadi kita bisa mengambil sikap, memberikan contoh, misal untuk hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu ya, tapi kita bisa menjadi sumber inspirasi untuk memberikan contoh kepada seseorang yang akhirnya nanti mungkin orang tersebut akan berubah gitu. Jadi dua konsep itu sih yang aku pelajari dari buku karya Mel Robbins ini gitu. Nah, sebenarnya aku mau baca lagi nih buku pertamanya ya, kalau nggak salah, yang 5 Seconds Rule. Oh iya. Karena di awal sih di buku ini juga dijelasin sedikit terkait konsep 5 Seconds Rule. Jadi intinya Kita apa? mungkin untuk orang-orang yang suka menunda-nunda sesuatu, misalnya kita
punya target sesuatu atau kita punya deadline sesuatu kerjaan. Jadi kadang kita deh nanti deh gitu ya, masih mau nyantai dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya terserah orang-orang sih gitu ya. Tapi di sini Mel Robbins tuh sebenarnya punya aturan yang ternyata aku udah nyobain juga Pak. Maksudnya aku dari baca buku ini aku coba terapin. Misal aku punya deadline gitu ya, terus aku lagi santai-santai di kasur gitu ya, terus di Marobis itu ngajarin kalau mau kita biar ingat mau ngerjain apa, sebenarnya kita ingat gitu ya, tapi kita coba ngitung mundur, kita dari 5, 4, 3, 2, 1 udah gitu. 5, 4, 3, 2, 1 udah stop scrolling misalnya kayak gitu. Jadi ternyata berhasil juga sih di aku nerapin itu. Jadi di awal-awal Mel Robbins juga ngejelasin teori itu sih sebenarnya di awal buku ini, yang langsung aku coba terapin dan ternyata berhasil. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya masalah sama ya menunda-nunda atau malas mungkin ya, malas, itu bagus banget untuk coba nerapin itu. Dan itu mungkin di bukunya yang satu lagi ya, 5 second nah itu aku belum baca. Nah kurang lebih kayak gitu Fa. Jadi ini bagus banget teman-teman untuk lebih mengendalikan apa yang bisa kita kontrol dan apa yang bisa kita kontrol, dan akhirnya kita nggak terlalu stres gitu menghadapi sesuatu. Jadi aku belajar banyak hal dari buku ini sih. Bagus teman-teman, bagus banget. Kalau kamu gimana nih Pak? Kayaknya kalau dari penjelasan buku The Let Them Theory itu juga ada kaitannya sih sama buku yang aku baca ini. Jadi basically buku ini tentang apa sih? Kalau dari kontennya sendiri, mungkin itu berisi dialog-dialog ringan atau cerita pendek dari pengarangnya sendiri, yaitu si Haemin Sunim ini. By the way, beliau tuh seorang biksu ya, yang berdarah kelahiran Korea Selatan, cuman dia udah menetap di Amerika. Nah jadi buku ini nggak terlalu tebel sih, dan kalau mau lihat isi dalamnya tuh nggak cuma kalimat-kalimat pendek doang, tapi ada gambar-gambar juga kayak gini. Menarik sih. Yang dimana mungkin kehadiran gambar ini sendiri tuh untuk membuat kita tuh lebih slow down, pelan-pelan untuk membaca bukunya juga even. Nah terus yang bikin unik juga buku ini apa? Jadi kita sadari kalau di era sekarang yang serba sat-set, serba cepat, instan, apa tuh pengennya ambis aja ya, kayak pengen punya ini, pengen punya itu kadang membuat kita tuh jadi hidup tuh kayak nggak tenang. Pasti dipenuhi pikiran-pikiran kayak goals aku belum terpenuhi, aku harus ini, aku harus itu. Jadi ada kalanya untuk mencapai ketenangan ya, ketenangan batin itu kita perlu pelan-pelan, slow down. Nah dari slow down itu sendiri juga itu ngajarin kita untuk lebih aware akan sekeliling kita, untuk memperhatikan hal-hal kecil, untuk lebih bersyukur dan untuk lebih menata ulang pikiran kali ya, supaya kita tuh tahu tujuan kita hidup tuh sebenarnya apa sih. Apa sih yang dikejar di dunia ini gitu. Sebenarnya enggak bukan berarti kita enggak dunia oriented ya. Jadi kita perlu mengejar mimpi-mimpi kita juga, perlu ambis, tapi ada kalanya ketika kita udah overwhelmed, ketika kita sedih akan masa lalu atau khawatir akan masa depan yang nggak pasti, nah itu kita mesti ngapain sih? Apakah hanya stres aja, duduk merenung atau scrolling sosial media nggak berhenti? Jadi kayak nggak kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa tarik nafas, terus pelan-pelan berpikir apa sih yang kita punya, apa sih yang perlu kita syukuri, dan mungkin dari hal sesimpel bebersih kamar nih, atau mungkin makan kali ya, yang kita kan nggak mungkin gak makan ya dalam sehari itu. Jadi dari kegiatan makan itu sendiri kita bisa belajar kalau banyak hal yang mesti kita syukuri dari makan itu sendiri. Ya kalau kita ingat-ingat juga nggak semua orang ya di dunia ini, apalagi teman-teman kita yang ada di Palestina atau daerah-daerah yang terjajah, tapi bahkan buat effort makan aja tuh nggak bisa. Sedangkan kita di sini duduk atau mesenin Grab atau GoFood aja tuh makanan udah langsung datang. Kadang kita kayak nggak menghargai kemudahan dari hal-hal yang kayak gitu ya. Iya benar. Terus mungkin kalau yang pengen banget aku bagi ke teman-teman satu part di buku ini yang bilang kayak tanpa perlu dihalangi oleh naluri kita untuk disukai oleh orang lain, kita bisa tetap berdiri tegak, tidak peduli dengan siapa kita berhadapan. Jika kita menjalani hidup dengan penuh kehormatan dan kejujuran, tidak ada yang perlu ditakutkan dari mengungkapkan kebenaran. Jadi kayak buat teman-teman, kalau selama kalian hidup dengan jujur, dengan
terhormat ya, dalam artian kalian punya prinsip dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Jadi teruslah hidup gitu. Kalau kalian tuh terus maju, kalian bakal lebih berani dan nggak takut untuk memulai hal-hal baru. Iya, bagus banget sih, Pak. Aku udah baca buku ini pas COVID dan ngebantu banget, agar nggak overthinking gitu loh. Tapi sebenarnya konsep ini tuh kayak yang lagi booming juga sih di sosmed tuh, namanya The Art of Noticing, tuh nggak sih, Pak? Oh, nggak Jadi tahu apa kayak tuh. kita bisa jalan, dia sama temen gitu ya, kayak tantangannya itu milih satu warna, terus dia foto, kalau dia nemuin warna-warna yang sama gitu. Jadi dia nentuin dulu warna, bisa merah, terus dia nanti foto, dia ketemu barang merah atau bangunan merah, dia foto gitu. Jadi ketika jalan itu dia mencoba notice sesuatu, hal tersebut gitu. Aku nggak tahu sih, mungkin agak mirip The Art of Noticing gitu, kayaknya ada bukunya juga deh. Baru tahu sih. Jadi kan kalau ini kayak ngajarin kita buat slow down, menikmati sesuatu dari hal yang sebenarnya sederhana gitu, yang bikin kita bersyukur. Bagus, bagus, bagus. Oke deh, Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Dari Siva ada tambahan? aku juga udah. Jadi teman-teman, ini buku bagus banget, rekomendasi. Oke, itu aja. See you in the next See you. video.